Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk bimbingan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu memperhatikan, mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan buat dan Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Tolong kami, bimbing kami, tuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita dasari firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23, disambung dengan 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 25. Lukas 9 ayat 22 sampai 23, 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 25. Saya akan membacakan dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu baca 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 24. Lukas 9 ayat 22 berkata, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah masuk ke dalam suasana pasca dimulai dengan suatu penderitaan Kristus. Artinya sekarang kalau kita belajari firman Tuhan bahwa Yesus sudah masuk di acara ataupun di kesempatan atau waktu dia menderita. Dia tidak langsung disalib, dia tidak langsung menuju Bukit Golgota, tetapi di dalam perjalanan hidupnya itu dia mulai menderita. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak tekanan yang terjadi dalam hidupnya. Maka saudara sekalian, timbul suatu pertanyaan bagi saya dan kita semua. Mengapa Yesus menderita? Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan yang harus kita jawab, dan firman Tuhan menjawab untuk kita semua. Mengapa Yesus menderita? Yang pertama, Yesus menderita saudara sekalian karena Yesus punya tujuan. Dia datang ke dalam dunia ini dalam rangka untuk menyelamatkan manusia daripada kematian dan kebinasaan. Itu merupakan tujuan Allah, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Dia punya tujuan jelas. Dia bukan jalan-jalan ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya hadir dan numpang menyatakan diri dengan uning, tetapi dia punya tujuan supaya setiap umat manusia diselamatkan, terbebaskan daripada hukuman dan penderitaan. Itu tujuan jelas. Saudara sekalian, kita juga sebagai umat Tuhan harus jelas tujuan hidup kita. Kita harus jelas kita mau kemana ke depan, kita berjalan mau kemana, akhir daripada perjalanan hidup kita kemana. Jelas Yesus punya tujuan jelas bahwa dia datang ke dalam dunia ini dalam rangka penyelamatan umat manusia, jelas untuk menyelamatkan kita dan saudara dan umat manusia yang percaya. Itu tujuan Yesus. Ya. Orang yang punya tujuan, dia akan maju, dia tidak akan mundur. Dia tidak akan meninggalkan suatu pekerjaan ataupun sesuatu yang dipercayakan. Yesus tidak mundur, tapi dia maju karena punya tujuan. Nah, yang kedua, mengapa Yesus menderita? Yesus menderita karena ini merupakan cara untuk menyelamatkan manusia.
Yesus menderita ini karena memang harus dilaluinya. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus menderita. Ya. Kata orang banyak jalan ke Roma, ya, banyak jalan di dunia ini, ya, tetapi ke sorga cuma satu, Yesus Kristus. Dan cara Yesus menyelamatkan umat manusia itu, dia harus menderita sengsara. Nah, jadi saudara sekalian, ya, penderitaan itu bukan perbuatan yang salah, ataupun kita salah melangkah, salah kita bertindak, salah berpikir, ataupun salah keputusan. Tuhan Yesus punya tujuan dan rencana penyelamatan umat manusia itu, maka dia menderita. Jalan untuk mencapai tujuan melalui suatu penderitaan dan kesengsaraan, itulah yang dialami. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saya ingin jelaskan kepada kita mengapa dia menderita. Karena memang harga yang harus dibayar itu mahal. Bukan recehan, bukan sekedar ada, tetapi dia harus membayar untuk menyelamatkan manusia, untuk mencapai tujuannya mahal. Mahal, saudara sekalian, bukan recehan, bukan ya murah, tapi mahal. Nah, berarti kalau mahal itu berharga. Mahal itu dia menunjukkan kualitas. Mahal itu menunjukkan sesuatu yang berarti dan bermanfaat dan bernilai besar. Mahal. Ya. Banyak apa itu jualan tulis ya, misalnya kalau di puncak makan 10.000 ya. Ada juga di sini, ada di sana itu ada apa kue-kue begitu, berapa ribu, 3.000 atau berapa sih itu ya, ada harga. Tetapi Yesus menderita sengsara dan mengalami penderitaan ini bukan 1.000, 2.000, tapi mahal. Tidak terbandingkan dengan harga yang dipatok oleh manusia. Sekarang ramai di dalam dunia ini, di mana Amerika memberikan pajak yang besar kepada bangsa-bangsa yang kena pajak, ya, ramai sekarang, sehingga menekan ataupun mengakibatkan perekonomian bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu mengalami sesuatu ya masalah. Saudara sekalian, karena mahal. Nah, Yesus apapun yang termahal di bumi ini, yang Yesus lakukan adalah suatu pengorbanan yang mahal dalam rangka untuk mencapai tujuannya, yaitu manusia diselamatkan, dunia ini dibebaskan daripada hukuman. Mahal. Maka jangan anggap ringan saudara sekalian ikut Tuhan. Jangan hanya sepele atau sekedarnya kita ikut Tuhan. Karena kita ada di sini, kita bisa diselamatkan, kita bisa melayani, karena itu dibayar Tuhan dengan harga yang mahal. Ya. Kalau harga yang mahal itu kita sayang, bukan? Sayang. Tapi kalau recehan enggak ya murah ini. Tapi saya ingin katakan penderitaan Yesus menunjukkan suatu harga yang ia harus bayar untuk menyelamatkan manusia, sangat mahal. Mahal, bernilai tinggi, bernilai besar. Maka jangan anggap remeh penyelamatan yang Yesus buat. Nah, Yesus menderita saudara sekalian, dia mengorbankan segala-galanya. Dia mengorbankan perasaannya, dia mengorbankan harga dirinya, dia mengalami suatu hinaan, diperlakukan kasar oleh orang-orang di zaman itu dalam rangka untuk menyelamatkan manusia ini. Saudara sekalian, pengorbanan Yesus bukan kecil. Dia berkorban perasaannya. Seringkali orang dia terganggu perasaannya, kecewa, sakit hati dan segala macam, mengakibatkan suatu tindakan yang anarkis. Karena perasaannya, harga dirinya terganggu, karena harga dirinya merasa terhina.
diperlakukan tidak baik, maka terjadilah satu masalah, terjadi sesuatu yang membuat dia berpikir dan melakukan suatu kejahatan. Karena perasaannya, harga dirinya, merasa terhina, diperlakukan kasar. Akhirnya melakukan anarkis kepada sesama, kepada ciptaan Tuhan yang lain. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Saudara sekalian, apakah saya dan saudara dalam hidup ini bisa mengorbankan perasaan, harga diri kita terhina, diperlakukan kasar oleh karena Yesus Tuhan? Kata Alkitab, ya, kata firman Tuhan, ya, kalau orang menghina kita, mengecilkan kita, dan macam-macam memperlakukan kita, bukan karena kita, tapi karena kita ada bersama Kristus. Atau lebih tepat, karena Kristus ada di kita dan kita ada di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, Yesus menerima. Dia berkorban yang sangat besar, ini perasaannya, ya, harga dirinya dihina, diperlakukan kasar. Maka seringkali saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya, Tuhan, buang merasa perasaan saya yang terganggu, merasa terluka dan sebagainya, dibuang Tuhan. Saya tidak mau dikendalikan perasaan dan pola pikir yang semacam itu. Ya. Maka saya berupaya untuk tenang dan senang. Ya. Banyak kata-kata, perilaku yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Tetapi Yesus Yesus sungguh-sungguh mengalami itu. Tetapi dia tidak, ya, merasa terganggu dengan hal itu. Dia tetap menjalankan tugasnya. Dia tetap maju dan maju. Nah, yang berikut saudara sekalian, di tengah-tengah penderitaan ini yang terjadi pada Yesus, Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak memberontak, Yesus tidak menghindar. Saudara sekalian, Yesus ini dia lakukan, dia hadapi, dia jalani, meskipun dia merasa terhina, meskipun dia diperlakukan kasar, meskipun perasaannya terganggu, harga dirinya diinjak-injak oleh umat manusia zaman itu. Tetapi Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak memberontak, Yesus tidak lari, Yesus tidak menghindar dari kenyataan itu. Nah, itulah masa-masa penderitaan Yesus. Saudara sekalian, umat manusia ini atau lebih sering kita lah, terkala kita perasaan terganggu, harga diri kita merasa terinjak, diremehkan, dan kita merasa dihina dan diperlakukan kasar, kita seringkali mengeluh, seringkali memberontak, seringkali kita mau lari, menghindari kenyataan yang kita hadapi. Saudara sekalian, Yesus tidak menghindar, Yesus tidak lari, Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak marah, tapi dia jalani perjalanan itu dalam rangka dia ingin mencapai tujuan. Saudara sekalian, coba kita hitung berapa banyak saudara dan saya mengeluh, berapa banyak saudara dan saya memberontak dengan diri kita, dengan Tuhan. Berapa banyak dan berapa lama kita seringkali kita menghindari kenyataan yang kita hadapi oleh karena tidak menyenangkan diri kita. Coba Bapak Ibu sekalian hayati, pikirkan dan renungkan, berapa banyak? Lebih banyak mengeluh atau memuji Tuhan? Lebih banyak mengagungkan Tuhan atau memberontak? Lebih setia atau sering menghindar? Coba. Saya menghayati menyiapkan firman ini, ya, saya merenungkan bagaimana kehidupan ini. Apakah saya lebih banyak mengeluh dalam perjalanan hidup saya? Selama hampir 70 tahun, apakah seberapa banyak, seberapa lama saya mengeluh, memberontak terhadap diri sendiri dan Tuhan? Saudara sekalian, saya ingin katakan kepada kita semua, orang yang mengeluh, orang yang memberontak, orang yang menghindar dari kenyataan, dia tidak bisa maju. Dia akan lemah, dia tidak bersemangat, dan dia tidak berjuang lagi. Pekerjaannya dan caranya mengeluh
mengeluh, merenungi nasib dan sebagainya. Ada istilah takdir dan sebagainya. Saudara sekalian, Yesus berjalan di tengah-tengah hinaan, cacian, ya, diperlakukan kasar dan macam-macam yang tidak menyenangkan. Yesus maju terus di dalam penderitaan untuk mencapai tujuan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, orang yang punya tujuan jelas dalam hidupnya, menghadapi tantangan permasalahan-permasalahan itu, dia akan maju terus. Dia tidak akan terganggu, dia tidak dapat berhenti untuk mencapai tujuan itu. Karena tujuannya jelas. Tujuan jelas. Bapak Ibu, tujuan hidup kita apa? Bapak Ibu, apa tujuan hidupnya? Apakah hanya kita datang ke gereja saja? Tujuan hidup kita sampai kepada kekekalan sorgawi yang Tuhan siapkan. Tujuan. Kita memuji Tuhan, kita berbakti untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maka saya pikir tidak ada tempat untuk saya dan saudara tersinggung, terganggu, menghindar, lari daripada kenyataan. Ya. Tujuan jelas. Orang yang punya tujuan jelas, dia akan berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua panitia persidangan. Berat itu. Ya. Saya itu tinggal 5 bulan lagi. Dananya baru sekitar 55 juta. Dibutuhkan sekitar 800 jutaan. Ya. Menciutkan secara manusia. Tapi saya pikir lagi, buat apa saya ciut? Buat apa saya tidak bersemangat? Karena tujuan saya jelas menjadi panitia ini dalam rangka untuk membuat persidangan itu berjalan dengan baik. Bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, berjalan dengan bagus untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengagungkan Tuhan. Maka saya tetap semangat, ya, tetap senang dan beraktivitas dan bekerja dan bergerak. Karena tujuannya jelas, tujuan. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, tentukan tujuan kita jelas di dalam kehidupan ini supaya kita terus berjuang dan bersemangat maju. Tujuan kita ke gereja ikut Tuhan jelas, diselamatkan. Jelas. Maka tidak perlu diragukan, semangat, tidak ada pilihan lain. Semangat, setia, terus maju. Nah, berkat apa yang diterima oleh orang yang menderita secara khusus di sini, orang percaya? Kalau Yesus dia menderita, tatkala dia sudah dibangkitkan, maka dia semua lutut akan bertekuk lutut dan sujud menyembah dia. Nah, itu dampak. Kalau Yesus tidak menderita, tidak sengsara, maka tidak ada, firman Allah berkata, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Tapi oleh karena Yesus setia, dia maju, maka semua lutut akan bertekuk lutut dan sujud. Sekarang boleh tidak menyapa itu, boleh berkata tidak mau, tapi pada waktunya semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dan semua orang akan menyembah dia. Nah, berkat apa yang kita terima? Yang kita terima saudara sekalian dalam rangka mengikut Yesus di tengah-tengah pergumulan ini, kita tidak terhukum. Jadi tidak terhukum. Saudara dan saya tidak mengalami lagi hukuman. Saudara dan saya bebas. Di dalam hari raya Lebaran ini saya membaca di internet dan apa itu juga disaksikan di televisi, banyak yang mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Kurang hukuman. Tapi kita saudara sekalian bukan dikurangi, tapi saudara dan saya bebas daripada hukuman. Kita bebas melakukan sesuatu tapi teratur. Bebas dari hukuman. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, yang paling utama dan hakiki yang saya jelaskan tadi adalah keselamatan kekal, kehidupan kekal. Itu yang saudara dan terima, itulah berkat Allah. Dan yang berikutnya penyertaan Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kita. Terus manusia, orang yang meninggalkan
ya Yesus terus menerus bersama kita. Istri meninggalkan, Yesus terus bersama-sama. Suami meninggalkan, tetap aja Yesus bersama-sama. Anak, ya cucu meninggalkan, tetap aja Yesus menyertai kita. Itulah Tuhan, itulah Yesus, itulah berkat yang kita terima bersama-sama dengan Yesus. Masih mau kita tinggalkan Tuhan? Masih mau kita santai-santai mengikut Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesimpulan kita apa? Mencapai tujuan itu membutuhkan suatu pengorbanan. Kita punya tujuan hidup, kita punya tujuan dalam rencana kita, itu membutuhkan suatu pengorbanan yang harus kita bayar, yang harus kita lakukan, kita terima, harus kita bayar ataupun kita berikan. Mencapai tujuan. Jadi banyak orang ingin mencapai tujuan saja, tetapi tidak suka berkorban. Maka banyak orang begini, ya kadang tantangan di depan, putar kanan, putar kiri, balik ke belakang dan sebagainya, nggak maju-maju, nggak maju-maju. Makanya dia nggak maju-maju hidupnya. Ya. Mencapai tujuan butuh pengorbanan dan perjuangan. Mencapai tujuan membutuhkan suatu upaya di dalam kehidupan dan ketegaran di dalam hidup ini. Saudara sekalian, hidup kita ke depan kita tidak tahu. Tetapi untuk mencapai tujuan kita, apapun tujuan kita, sebagai manusia yang ada di bumi ini, punya cita-cita, ada tujuan yang jelas, perjuangkan itu bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, jangan lari, ada tantangan, jangan mundur, terus menerus seperti Yesus maju. Siap tidak kita berkorban? Kita seringnya suka enak, yang enak saja, yang senang, ya, senang saja. Makanan yang enak hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Ya, makan pakai lauk daging itu enak, tapi saya menghindar, mengurangi, memang sedikit aja. Ya. Kalau ikan tiap hari saya makan, setiap hari itu, tanpa hari tanpa ikan. Saya pelajari sehat itu, sehat. Nah, yang berikut saudara sekalian kesimpulan kita, tantangan bukan menghentikan usaha. Tantangan bukan untuk menghentikan perjuangan kita. Tantangan bukan berarti untuk membuat kita bersungut-sungut. Tantangan bukan untuk kita berhenti mengikut Tuhan. Ya, saudara sekalian, seringkali kita di tengah-tengah tantangan itu membuat kita berhenti, terduduk, bahkan tersungkur, tidak bisa bergerak lagi. Saya katakan apapun tujuan Bapak Ibu sekalian dalam hidup hari ke hari, ya, jangan berhenti, karena tantangan itu bukan untuk menghentikan perjuangan kita. Kesulitan bukan untuk menghentikan usaha dan perjuangan kita untuk mencapai tujuan, tetapi tantangan itu merupakan suatu sarana untuk kita lebih matang lagi, lebih kuat lagi. Ya, tadi malam bapak-bapak membahas tentang untuk tahan uji, apa yang kira menghambat dan sebagainya. Ya. Saudara sekalian, tantangan seringkali menghentikan untuk kita tidak taat dan tidak setia dan tidak tekun. Tantangan. Tapi ingat, tantangan itu merupakan sarana dan alat untuk membuat saya dan saudara menjadi kuat, menjadi orang yang gigih, menjadi orang yang berjuang terus-menerus dalam kehidupan ini. Tujuan pasti tercapai bersama Yesus, asalkan kita siap untuk maju, asalkan kita siap untuk berjuang, asalkan kita tidak berhenti berjuang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan itu, pasti tercapai, pasti terwujud. Oleh sebab itu, terus-menerus bersama dengan Tuhan, maju. Jangan hambatan itu menjadi memberhentikan perjuangan saudara dan saya. Bila firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara, di dalam kita mengarungi kehidupan ini dari hari ke hari, waktu demi waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah
yang boleh mengingatkan hamba-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup ini, di tengah-tengah perjalanan untuk mencapai tujuan mengikut Tuhan dan tujuan Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami sebagai umat yang diselamatkan Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersetia seperti Tuhan setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami masing-masing. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu sikap kami. Tolong kami semua, bimbing kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.